Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus 6 ayat yang ke-50b berkata demikian. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul tenang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan pernyataan Yesus ketika pukul 3 dini hari dia mendatangi para murid yang sedang dihantam oleh badai di tengah danau. Perahu mereka dihantam oleh badai dan Yesus mendatangi para murid. Kemudian Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mau share buat saudara bahwa ada banyak orang terlihat tenang, tapi dia nggak tenang. Ada banyak orang membangun kehidupan dengan ketenangan palsu, tapi dia aslinya tidak tenang. Nah, hari ini saya mau share, saudara akan bisa lihat orang yang bisa tenang menurut Alkitab itu orang yang seperti apa. Kita yang mau lihat yang pertama. Di dalam ayat tadi waktu Yesus mendatangi mereka, Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi yang pertama, saudara dan saya bisa tenang jika kita mendengar suara Tuhan. Jika kita mendengar suara firman-Nya. Ketika para murid ada dalam hantaman badai, ketika mereka sudah payah mendayung perahu karena gelombang dan angin menghantam perahu mereka, tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air dan Yesus mengucapkan perkataan hidupnya kepada mereka bahwa tenanglah, ini aku. Jadi poin pertama Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, badai boleh menghantam hidup saudara dan saya. Badai apa saja, tapi Yesus mau bilang di poin yang pertama, selama kita mendapat atau mendengar firman-Nya, maka firman-Nya akan mampu menenangkan saudara dan saya di tengah badai. Kenapa? Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan firman. Oleh sebab itu Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, dalam setiap perjalanan hidup, tantangan, masalah, badai, jangan pernah berhenti mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah saudara lalai terhubung dengan firman Tuhan. Karena firman itu bisa membuat saudara dan saya tenang di tengah badai. Yang kedua, seseorang bisa tetap tenang adalah ketika dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Saya ulangi, seseorang bisa menjadi tenang di tengah hantaman badai hidupnya kalau dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Saudara lihat ayat ini, kalau secara utuh saudara baca, para murid dihantam oleh badai di dalam perahu mereka. Mereka juga berbicara, mereka ketakutan. Tapi hanya satu orang yang membangun hubungan dengan Tuhan dan mengalami pertemuan dengan Tuhan, yaitu Petrus. Petrus keluar dari perahu dan berjalan menemui Yesus. Dia mendekat kepada Yesus. Dia mulai berbicara dengan Yesus. Dia mengalami pertemuan dengan Yesus. Petrus tidak menyadari kalau dia sudah berjalan di tengah badai itu. Jadi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, orang-orang yang memiliki pertemuan pribadi dengan Tuhan, dia akan jadi orang-orang yang kuat dan bisa berjalan di tengah badai hidup. Orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, dia akan menjadi orang-orang yang tetap tenang walaupun badai menghantam hidupnya. Dan ini juga harus menjadi bagian saudara dan saya. Yang ketiga dan yang terakhir, orang yang tenang adalah orang yang dapat menguasai dirinya dan bisa berdoa di tengah badai. Saudara bisa lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kalau topiknya itu berkata bahwa kesudahan kehidupan orang Kristen.
yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Tuhan mau bilang di poin yang ketiga bahwa jika saudara mau menjadi orang yang tenang, saudara harus memiliki buah roh penguasaan diri. Saudara harus menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri untuk tidak melakukan kejahatan. Menguasai diri untuk tidak terikat dengan dosa. Menguasai diri untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Tapi saudara akan memilih orang yang menguasai diri dan hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka dia akan menjadi tenang dan pasti bisa berdoa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari koreksi hidup saudara. Apakah saudara adalah orang-orang yang tenang? Kalau saudara adalah orang-orang yang tenang, maka saudara akan tetap bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena firman-Nya akan terus membuat saudara tenang. Kalau saudara mau jadi tenang, saudara harus terus mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Karena pertemuan itu akan membuat saudara terlindungi dan tenang di tengah badai. Tapi yang ketiga, kalau saudara mau tenang, saudara harus memiliki penguasaan diri. Supaya saudara tetap bisa berdoa di tengah badai yang menghantam hidup saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tetap tenang di segala situasi. Amin.